Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Nika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai diskusi menarik. Dan hari ini Bella sudah langsung menyapa dari kantor DPRD Wonosobo, sudah hadir bersama dengan Bella 4 narasumber luar biasa ini. Langsung dari Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG selaku Bupati Wonosobo. Selamat sore Pak, apa Selamat kabar? sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners. Luar biasa Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah selalu sehat walafiat. Ya, baik. Luar biasa, tidak hanya Pak Afif saja, ada juga Bapak Nurudin Arianto STMT selaku Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo. Pak Adin, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mbak Bella, tetap semangat sore ini bersama Tribuner. Bersama Tribuners, luar biasa. Kemudian juga ada Bapak Jalan Ankes, Kepala Bapeda Kabupaten Wonosobo. Pak Jai, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik juga ya Pak. Kemudian last but not least ada Bapak Eko Prasetyo Harubowo SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo. Pak Eko, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, baik kebetulan Mbak Bella. Terima kasih Tribuner yang Luar biasa, sehat juga ya pastinya Tribuners kita semua yang melakukan syuting pada sore hari ini. Sudah divaksin booster semua aja Pak ya? Aman, sudah. Dipastikan datang kita semua dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Well, back to the topik ini terkait arah kemajuan pembangunan infrastruktur Kabupaten Wonosobo. Sebelum menarik panjang pembahasan ini terkait pembangunan infrastruktur pelayanan publik Kabupaten Wonosobo, saya langsung mau ke Pak Afif terlebih dahulu nih untuk flashback sebentar terkait pembangunan stadion yang saat ini sedang berproses penantian yang nampaknya ini akhirnya terjawab begitu ya Pak di Wonosobo yang sudah menginginkan dibangunnya stadion. Bagaimana perkembangan pembangunan kompleks Gor Wonolelo yang digadang-gadang ini akan menjadi stadion olahraga yang megah dan representatif. Apakah benar ini akan bisa selesai pada 2024 Pak? Silahkan, bisa dijelaskan. Baik, makasih Mbak Bella. Jadi setiap pemimpin biasanya selain mewujudkan apa yang menjadi tujuan, juga ingin mewujudkan apa yang menjadi hobi. Nah, kebetulan saya salah satu hobinya itu sejak kecil itu main bola. Ya, main bola, sehingga kegiatan olahraga saya juga main bola. Nah, setelah saya diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo, saya melihat geliat olahraga di Kabupaten Wonosobo luar biasa. Klub-klub bola di Wonosobo sudah tertata dengan rapi dan baik. Terlebih kepengurusan ASKAP PSSI Kabupaten Wonosobo di bawah kepemimpinan Pak Wahyu Nugroho yang notabene juga Ketua Komisi DPRD Kabupaten Wonosobo, ini juga sudah semangatnya luar biasa, strukturnya tersusun dengan baik ya. Kemudian masyarakat tentu punya harapan besar karena potensi yang besar ini kok tidak terkelola dengan baik. Anak-anak kita kalau mainnya di luar kota. Karena apa? Kita nggak punya stadion yang representatif, yang layak ya sesuai dengan ketentuan PSSI. Akhirnya nyambung antara hobi saya dengan hobinya masyarakat, antara keinginan saya dengan keinginan seluruh pemuda di Kabupaten Wonosobo. Kalau begitu yuk bareng-bareng kita wujudkan tahun 2022 kita mulai karena tanah kebetulan sudah ada ya, kita wujudkan bersama-sama. Nah, dengan Pak Ketua DPRD dan pimpinan DPRD, semua anggota DPRD begitu memberikan support kepada kami eksekutif, saya dan Pak Wakil beserta jajarannya, sehingga klop nih keinginan kami, keinginan pimpinan dan anggota DPR, keinginan seluruh masyarakat ya. Alhamdulillah tahun 2022 kita bisa mengalokasikan anggaran 5 miliar. Memang belum atau bukan anggaran yang besar, tapi bagi kami yang terpenting adalah tahun 2022 ini sudah bisa membangun lapangannya yang nanti bisa terlihat tampak keseriusan pemerintah. Enggak janji belaka, nanti kan masyarakat omong doang misalkan toh masalah Pak Bupati ngapusi. Nah, setelah kita wujudkan angka 5 miliar, target kami harus selesai di akhir tahun ini, maka tentunya
kita sudah bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat. Dan masyarakat pasti akan berharap besar, tidak hanya lapangan saja, nanti tribunnya untuk nonton gimana Pak. Lah ini berlanjut. Tahun 2023, target kami di tahun 2024 selesai. Tapi tahun 2022 ini insya Allah lapangan selesai. Kami tadi teman-teman monitoring, kemarin minggu yang lalu kami juga monef dengan Pak Kajari, dengan teman-teman anggota Dewan. Alhamdulillah progresnya cukup baik. Sehingga saya optimis stadion ini bisa selesai pada waktunya sesuai dengan schedule yang ada. Rencananya eksekusinya pasti juga maksimal ya Pak? Wow, pasti harapan kita maksimal, dan karena ini yang pertama ya harapan kita juga ya kualitasnya lah. Kami tetap mengedepankan kualitas. Ya. Lantas bagaimana animo dari masyarakat sendiri mendengar hal ini Pak? Ya insya Allah pasti gayung bersambut. Karena apa tadi saya sampaikan ini ya keinginan kami, keinginan pimpinan dan anggota Dewan, keinginan masyarakat. Jadi sudah satu keinginan bersama-sama. Pasti begitu kita serius, kemudian nanti saat selesai, saya akan ajak klub bola di Wonosobo untuk cek lokasi. Ya kita syukuran lah bareng-bareng ya. Ini bagian wujud rasa syukur kita, keseriusan pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat yang ingin persepak bolaan di Kabupaten Wonosobo itu tumbuh dan berkembang lebih baik. Dan pastinya yang terbaik ya, siapa tahu nanti Liga 3, Liga 2, Liga 1. Iya, ini sudah mulai ikut Liga 3 kemarin ya. Mestinya mainnya di Banjarnegara ya Pak Ketua ya. Karena kita belum punya stadion, kita pinjam di Banjarnegara. Sudah pinjam, akhirnya gagal karena kasus Kanjuruhan. Tapi sementara, insya Allah ke depan mudah-mudahan kita tinggal nunggu kapan mainnya. Kita doakan yang terbaik juga untuk persepak bolaan Indonesia ya Pak, semakin baik ya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita optimisme orang pemain profesional di Liga Inggris saja memuji penonton Indonesia kok. Ya memuji pemain Indonesia, kita yang sudah dibanggakan oleh pemain-pemain bintang kelas dunia, ya tentunya ini menjadi motivasi, menjadi spirit sendiri bahwa kita bisa, kita bisa. Tentunya butuh sinergi dari semua. Ya butuh sinergi, butuh dukungan, dan nggak bisa dong instan ya. Untuk mencetak pemain profesional harus dari mana? Ya dimulai dari kecil, dari PAUD, dari TK. Kita seringnya kan naturalisasi, ya kan? Ya seringnya begitulah. Ya senangnya begitu, jadi nggak menyiapkan dari bawah. Ya. Mungkin dari ini bisa mendengar ini, setelah ini bisa mempersiapkan dari bawah ya Pak? Tidak. Ya insya Allah nanti dengan sendirinya hari ini boleh kita lihat setiap hari Minggu pagi di alun-alun Wonosobo ini banyak anak-anak yang main bola. Artinya apa? Sekolah-sekolah sepak bola sudah mulai tumbuh subur di Kabupaten Wonosobo. Artinya ini para veteran-veteran ex pemain mereka belajar menjadi pelatih, pada gilirannya melatih anak-anak kita yang kecil-kecil ini. Dan melahirkan bibit-bibit unggul untuk para atlet ya Pak, yang dari daerah Wonosobo. Ada sebagian teman-teman yang ex pemain PSSI itu sudah berapa kali datang ke Wonosobo, lihat semangatnya, semangat yang luar biasa pemerintah kabupaten dan juga masyarakat Wonosobo sudah 2 kali 3 kali datang ke sini. Ini terus juga sering telepon, memberikan motivasi. Karena lihat semangat yang luar biasa ya Pak dari para masyarakat Wonosobo terkait persepak bolaan ini. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Nanti saya akan berlanjut lagi ke Pak Afif. Namun saya mau beralih terlebih dahulu nih ke Bapak Ketua DPRD nih Pak Eko. Bagaimana menanggapi ini sebagai sudut pandang Ketua DPRD menanggapi kemajuan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo sendiri nih Pak? Silakan. Baik, terima kasih. DPRD itu sebagai legislasi daripada pemerintah. Pemerintah sudah interest dalam pembangunan itu, walaupun kita tidak bisa meninggalkan apa yang dulu dari pemerintahan ke-1, ke-2, dan sampai sekarang. Tetapi bahwa visi misi Pak Bupati sekarang dan di pemerintahan ini menurut kami selama ini adalah good governance, baik. Apalagi di olahraga, GOR itu termasuk obsesi.
obsesi karena di indoor Wonosobo aja nggak punya. Padahal bibit-bibit anak-anak Wonosobo itu baik di basket, baik di tenis, baik di volleyball, apalagi sepak bola banyak bibit, tetapi tidak terfasilitasi. Kebetulan Pak Bupati baru ini yang dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021, interest di situ. Nah, kami support. Memang dalam mitra kami pemerintahan, kita sebagai A-nya di kalau pemerintah kan pemerintah kabupaten nih, pemerintahan Kabupaten Wonosobo, kita A-nya sesuai dengan tupoksi kita, pengawasan, budget edukasi kita support penuh dari pemerintah. Itu aja Mbak Bella. Luar biasa, nanti saya akan sambung lagi Pak. Saya Ya. mau beralih ini ke Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo. Pak, ini bagaimana dengan fokus capaian pemantapan infrastruktur, fokus khusus di jalan, untuk pembangunan jalan bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi Pak Bupati Afif Nur Hidayat, Pak Wakil Bupati Muhammad Albar ini mengawali tugas dalam kondisi infrastruktur tidak baik-baik amat. Jadi di startnya kondisi jalan 58% dalam kondisi baik. Artinya yang 42% dalam kondisi rusak. Nah, ini PR besar bagi pemerintahan Pak Bupati, sehingga kami yang di Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang diberi amanah untuk melakukan akselerasi dalam peningkatan infrastruktur khususnya jalan kabupaten. Tentunya ini misi yang tidak ringan, tetapi dengan kepemimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang selalu mendampingi kami, mensupport kami dalam berbagai aktivitas, ditambah lagi dengan dukungan masyarakat, partisipasi masyarakat yang besar. Alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun ini sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jadi 5% angkanya dari hampir 1000 km sudah meningkat kondisinya. Karena ini juga disupport oleh pembiayaan yang meningkat cukup besar di pemerintahan Pak Bupati, dari angka 99 miliar awalnya meningkat menjadi 130, kemudian 180 miliar, yang insya Allah tahun depan meningkat lagi di atas 200. Sehingga upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan insya Allah bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, terima kasih Pak Adin untuk jawabannya yang luar biasa ini. Tapi nanti saya akan lanjut lagi terkait pembangunan begitu Pak. Ini saya mau beralih ke Bapeda ini, Pak Jai. Bagaimana nih Pak, kita mau bergeser sedikit nih ke isu kemiskinan begitu ya Pak. Dari Wonosobo sendiri ini kabarnya termiskin kedua di Jawa Tengah, benar? Ya. Nah, bagaimana upaya penanganan kemiskinan yang selama ini sudah dilakukan untuk Kabupaten Wonosobo? Silakan Pak Jai bisa dijawab. Terima kasih Mbak Bila. Jadi pandemi di 2 tahun terakhir 2020 dan 2021 ini memang menyebabkan banyak PR yang harus ditanggung oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Selain kondisi infrastruktur kita yang tidak baik-baik saja tadi disampaikan oleh Mas Adin, ini juga menaikkan angka kemiskinan kita yang sebenarnya dalam 10 tahun terakhir itu trennya terus menurun dari 24% menjadi 16% di tahun 2019, dan 2019 naik menjadi 17,36%, kemudian 2021 naik lagi menjadi 17,67%. Jadi ini memang kondisi PR yang memang harus kita atasi, dan infrastruktur menjadi satu kata kunci untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk memperbaiki tingkat kemampuan mereka untuk membayar, menutup kebutuhan dasar mereka, baik makanan dan makanan. Bapeda memiliki tugas untuk membantu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk mengawal tujuan RPJMD. Untuk yang kemiskinan,
Satu, infrastruktur menjadi hal yang sangat strategis. Kemudian yang kedua, pertanian, kemudian bidang pariwisata, perdagangan, UMKM, perindustrian ini adalah bidang-bidang yang langsung berkaitan dengan potensi pendapatan masyarakat. Pak Bupati juga mendapatkan menerima PR yang cukup berat kaitannya dengan kapasitas fiskal daerah kita yang kondisinya juga sangat minim dan tidak baik-baik saja, sehingga arahan beliau bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pembiayaan, untuk meningkatkan infrastruktur, terutama bidang-bidang yang sangat penting, yang vital untuk meningkatkan pendapatan. Berbagai upaya kita lakukan dan kita berusaha untuk meraih dana transfer dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah provinsi, juga dari hibah, dan Bapeda mengawal, mencoba menyajikan data kebutuhan dan menunjukkan juga korelasi dengan kebutuhan kepentingan pemerintah pusat, dan hasilnya sangat signifikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Adin, di 2021 ada peningkatan, di 2020 ada peningkatan, dan insya Allah nanti di tahun 2023 kita mendapatkan peningkatan untuk biaya infrastruktur yang cukup signifikan. Di angka fisik misalkan di tahun 2023 angka kita, porsi kita tertinggi di Jawa Tengah. Itu adalah upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan infrastruktur dan juga pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Kami kira itu, Mbak Linda. Terima kasih Pak J, luar biasa. Ini kalau dijelaskan secara detail mungkin bisa panjang banget ya Pak. Baik, ini tadi Bapak menjelaskan terkait ekonomi begitu ya Pak, untuk meminimalisir angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Wonosobo sendiri. Saya mau beralih ke Pak Afif lagi nih Pak. Artinya ini kan berarti masuk dalam fokus pemerintah juga, yang mana terkait percepatan pemulihan ekonomi yang menjadi fokus juga. Nah, di Kabupaten Wonosobo sendiri ini bagaimana Pak terkait hal ini? Jadi gini ya, nyambung Pak Jailen tadi, memandang kemiskinan selama ini kadang fokus kita di bidang sosialnya, bukan di bidang pemberdayaan. Nah, bidang sosialnya apa? Kalau kita sudah punya data kemiskinan, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kita membantu si miskin. Rumah tidak layak huninya, dengan BLT-nya, kemudian dengan jambannya, dengan sanitasinya, kemudian dan lain sebagainya. Selama ini kita pandang apa yang kita berikan untuk keluarga miskin ini agar bisa cepat keluar dari kemiskinan. Nah, di tahun 2023 saya ingin merubah database bulan ini selesai ya Pak Jalan ya. Insya Allah database pemadanan selesai, yang insya Allah nanti akan kita kirim ke Kementerian Pusat, Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Kalau Wonosobo di angka 17,64% misalkan, itu ada di mana saja, ada di kecamatan mana, ada di desa kelurahan mana, kemudian siapa orangnya, ya, by name, by address kita punya. Kemudian yang bersangkutan ini punya persoalannya apa, yang menjadikan dia itu miskin apa. Tadi kalau persoalan sosialnya kita ketemukan, dia sudah punya rumah bagus tapi belum punya jamban. Nah, atau mungkin rumahnya tidak layak, tapi ternyata dia punya jamban, sanitasinya bagus. Jadi nanti intervensi sosialnya jelas. Nah, tahun 2023 kita ingin rubah dengan pola pemberdayaan ekonomi. Hanya setelah kita ketemu dengan keluarga miskin itu, data kan sudah ada, ya, aktivitas keluarga jelas, pekerjaannya apa. Dari situlah kita ingin gerakan semua OPD ya yang ada di pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk royong bareng, ya, digotong bareng, ya.
Ya, jadi fokus nanti 2023 Dinas Perdagangan misalkan kegiatannya apa yang bisa dilakukan untuk mengangkat keluarga miskin ini misalkan dengan pelatihan. Ya, pelatihan apa misalkan menjahit, pelatihan membuat UMKM, kemudian sampai nanti marketingnya, cara penjualannya. Nah, kemudian dinas-dinas lain juga sama. Nah, sehingga keluarga miskin kita saya ingin punya keahlian. Ya dia berdaya bisa menghidup dirinya sendiri. Nah, ke depan tugas pemerintah adalah tinggal mendampingi mereka. Setelah mereka dilatih untuk berusaha, mereka punya kegiatan wirausaha, ya kita kerjasama nanti pemerintah dengan mana? Ya dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dengan ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, dan lain sebagainya, ada Kadin, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita dampingi. Yang terakhir nanti kita gerakan perbankan. Kita punya Bank Jateng, kita punya BRI, kita punya Bank Wonosobo, Bank Wong Wonosobo, nanti untuk bantu. Dan selama ini kita sudah lakukan dengan KUR daerah, KURDA, ya. Jadi kita subsidi nih bunganya untuk pelaku UMKM. Nah, ke depan kalau keluarga yang masuk dalam data kemiskinan kita lakukan intervensi secara menyeluruh, ya, secara komprehensif, ya, insya Allah mereka akan berdaya. Nah, sosialnya di belakang nih, jangan sosialnya di depan. Karena yang kegiatannya Mas Ardin ini terus berlanjut setiap tahunnya. Kita setiap tahun dapat alokasi anggaran dari ADAK untuk bidang air minum, untuk sanitasi, ya. Ini terus jalan dan kecenderungannya setiap tahun kita meningkat terus. Nah, saya berpikir gini, kalau kita menunggu Kabupaten Wonosobo ODF ini lama sekali. Kalau kita menunggu, kita bisa memberikan stimulasi bagi keluarga yang tidak mampu, lama sekali. Kalau kita menunggu untuk mengcover keluarga miskin dari bidang kesehatan pendidikan Kabupaten Wonosobo butuh anggaran yang tidak sedikit, anggaran yang cukup besar. Nah, saya pikir ya kita robah sedikit ya Pak Jelen ya. Ini juga bagian dari diskusi kemarin dengan staf ahli presiden Mas Arief Budimanta dan Mas Andi, yang saya pikir ini masuk akal. Ini harus kita robah. Jangan kita lakukan pendekatan keluarga miskin dengan bantuan sosial, tapi coba kita lakukan pendekatan dengan keluarga miskin dengan pemberdayaan, ya, pemberdayaan ekonomi. Iya, insya Allah. Karena saya melihat satu potensi yang cukup menggembirakan di saat kita dilanda COVID-19 ini ya. Ini kan EPM-nya turun, tapi luar biasa. Perekonomian kita naik, ya, cukup tahan lah, maksudnya cukup tahan dan kuat ya. Ini karena apa? Ya karena pelaku usaha UMKM di Kabupaten Wonosobo yang cukup kuat menurut saya. Kemudian kendati demikian Pak, lantas bagaimana untuk APBD-nya, anggaran pendapatan belanja daerah? Ya, kalau APBD ya masih menggantungkan dari dana dari pusat. Namun demikian, kita kan dituntut ini seiring berjalannya waktu, dituntut untuk banyak menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak sedikit, persoalan yang cukup besar. Memang uang itu bukan merupakan tujuan. Kadang orang melihat kepala daerah berapa sih APBD-nya, berapa sih? Nah, tapi untuk mencapai sebuah tujuan, terwujudnya visi dan misi, tentu butuh sarana. Sarannya apa ya? Anggaran. Nah, anggaran itu kita peruntukkan untuk mencapai sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya apa? Jangan hanya melihat berapa alokasi anggaran yang digunakan, bukan itu. Kalau kita bicara Mas Ardin tadi, bagaimana partisipasi masyarakat? Saya mengangkat sebuah tema sesarangan membangun Kabupaten Wonosobo. Untuk membangun Kabupaten Wonosobo nggak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, tidak bisa. Tapi harus ada dukungan penuh dari DPRD, ya, jajaran Forkompinda. Terlebih adalah dukungan dari seluruh masyarakat, dan luar biasa. Saya katakan setiap kegiatan saya datang ya dengan teman-teman PU, bahkan belum lama ini saya setiap hari Minggu datang ke
ke RW-RW. Bagaimana semangatnya, spiritnya masyarakat untuk bergotong royong. Pernah kita 1 hari dalam 1 jam yang sama, itu kerja gotong royong yang hadir itu ribuan orang. Karena apa? Melihat jalannya rusak. Ya, gotong royong, ada nyumbang semen, nyumbang tenaga, datang. Sama-sama jalan kita perbaiki. Ini yang nggak bisa diukur dengan uang. Partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, sekalipun dengan kemampuan anggaran APBD kita yang sangat terbatas, boleh dikatakan, kami punya optimisme untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang kami hadapi. Seiring berjalannya waktu, kami pun harus terus melakukan pembenahan-pembenahan dari sektor pendapatan asli daerah. Karena ke depan ini akan menjadi kekuatan. Hari ini BUMD kami kita dorong. Kita buat BUMD adalah untuk profit, ya sosial, tapi tujuannya profit. Karena profitnya besar, nanti masuk menjadi pendapatan asli daerah. Ya. Pendapatan asli daerah nanti kembalinya kepada masyarakat yang akan merasakan manfaat itu. Sehingga saya optimisme di tahun 2023 pendapatan asli daerahnya meningkat, kemudian anggaran yang dari pusat juga mudah-mudahan bertambah, ya. Sehingga berapapun masalah yang kita hadapi, saya selalu melihat, memandang ke depan dengan penuh optimisme. Harus dengan semangat dan optimisme. Saya ingin waktu yang pendek, karena saya kontraknya kan sampai 2024 ini. Ya, jadi waktu yang pendek 3,5 tahun ini waktu yang bisa berkualitas. Iya. Tentunya Bapak nantinya akan ada legacy atau warisan yang ditinggalkan selama Bapak menjabat begitu ya Pak? Ya, pengennya berkualitas sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Ini bentuk dari rasa syukur saya, karena pilkada ini biayanya mahal, ya. Biaya mahal, itu paling tidak 50 miliar lebih loh pilkada setiap anggaran. Coba kalau sudah dibiayai dengan biaya yang cukup mahal, kemudian kepala daerah, wakil kepala daerah tidak bekerja dengan maksimal, wah ini nanti mengkhianati rakyat dong. Sehingga wujud pertanggungjawaban saya kepada rakyat, wujud rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sudah memberikan dukungan penuh, saya akan bekerja secara maksimal dan totalitas untuk memajukan Kabupaten Wonosobo. Luar biasa. Tentunya ada rasa memiliki daerah begitu ya Pak. Jadi mencintai daerah, kemudian aktif dan banyak sekali program-program yang pastinya berjalan dengan baik bersama dengan jajarannya, begitu ya Pak. Ada sinergi, itu ada sesarengan. Ya itu menjadi kata kunci kan, sesarengan kan kita sinergi dengan jajaran OPD pasti, dengan pimpinan dan anggota DPR, ya di Kabupaten Wonosobo insya Allah lain lah. Karena teman-teman DPR kan teman saya, temannya Pak Wakil, mitra. Lebih-lebih saya lama juga di DPRD 21 tahun, ya. Jadi paham betul lah. Dan kita kan karena biasa di lapangan, jadi mengetahui apa sih yang diharapkan oleh masyarakat, ya. Sehingga ya step by step lah. Jadi terkait yang diharapkan oleh masyarakat, tentunya suara rakyat pasti banyak sekali ya, baik kritik maupun saran. Pastinya dari DPRD sendiri selaku wakil rakyat nih Pak, apa banyak sekali mungkin yang mendominasi suara rakyat itu apa Pak sejauh ini di Kabupaten Wonosobo? Yang utama suara rakyat itu tahun 2021 infrastruktur, terus kemiskinan. Tetapi faktanya bahwa di data memang Wonosobo nomor 2 Jawa Tengah dari bawah. Tetapi bahwa faktanya contoh, di daerah saya aja, bangun rumah 2 miliar, punya mobil Pajero, tapi sama BPS kategori miskin. Karena tidak punya jamban. Buang airnya masih di sungai. Itu. Jadi faktualnya, contoh Mbak Bella, ada mall di sini Artos Magelang, Rita Purwokerto, dan Rita Wonosobo, tapi bahwa konsumsi pengunjung itu kebanyakan orang Wonosobo, konsumtif sekali. Maka Rita yang pengusaha Wonosobo luar daerah kepengennya di Wonosobo. Faktanya nggak begitu, itu contoh saja.
Ya, suara masyarakat untuk pemerintahan selalu klasik, biasa. Jalan lubang sedikit, walaupun itu bukan kemenangan kami di kabupaten, provinsi, ya yang dengan bupati. Ya, apalagi yang di rumah saya punya ketua DPR nggak ada gunanya ini. Ya. Padahal bukan kemenangan kita, jalan bukan kemenangan Pak Ardin, bukan Bapeda, kemenangan jalan nasional. Maka kami mendorong sebetulnya kalau memang termasuk jalan yang di sini kan wisata nih Dieng nih. Borobudur dan lapangan terbang Iya. Kulon Progo. Itu Iya. satu kesatuan kan. Harusnya kita serahkan Pak Bupati, kita dorong ke jalan nasional. Dan yang lain-lain mungkin bisa kita atasi di yang karena dalam tanda kutip bahwa memang APBD di Wonosobo sekarang memang 2,1 triliun. Tetapi kurang kalau untuk membiayai apapun di situ. Karena untuk gaji pegawai dan sebagainya aja udah sekitar 600 miliar. Itu hanya gaji aja. Itu Mbak Bella gambarannya. Iya, luar biasa Pak. Lantas bagaimana meresponi masyarakat yang mungkin masih ngeyel Pak terkait hal itu, di foto itu sebenarnya harusnya provinsi, tapi lapornya tetap ke kabupaten, ini bagaimana? Nah, ini terjadi bahwa Pak Bupati melalui Kepala PU ataupun Piranti Bapeda dan lain menyurati di gubernur memohon mungkin dengan surat, tapi kayaknya cepat juga gitu, walaupun kadang-kadang di pemeliharaan itu tidak maksimal untuk membangun karena ada tahapan APBD itu tahapan penetapan, tahapan perubahan, tetapi memang ada pemeliharaan. Kadang-kadang yang di pemeliharaan provinsi maupun di Pak Bupati ada pemeliharaan. Itu yang kalau masyarakat sekarang agak puas, maksud saya. Kalau menurut kami tidak, kok ada Pak Bupati, ada teman-teman ini enggak. Kayaknya 70 ke atas lah respon dari masyarakat. Jadi Ya. gini Mbak Bella, kami ada kanal lapor Bupati. Ya, jadi ini media komunikasi kami dengan masyarakat secara langsung. Sebagaimana tadi singgung oleh Pak Ketua DPRD, kan masyarakat kepingin cepet ya, cepet datang ke Pak Ketua DPRD ngeluh jalannya rusak. Kemudian ada yang mereka nggak langsung, tapi langsung dari rumah lebih cepat lagi kan, ngetik ke langsung lapor Bupati. Nah, kami selalu memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan masukan ke kami secara langsung dan melalui dinas teknis. Hari itu juga langsung kita berikan jawaban-jawaban kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman, merasa puas. Tadi disampaikan Pak Eko, ini bagian dari upaya kami memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau toh kita belum action, tapi kita harus sudah ada jawaban yang menggembirakan bagi masyarakat. Tapi besok begitu ada masukan masyarakat, Pak Bupati, di tempat kami jembatannya rusak, udah lama nggak terbangun atau kemarin kena bencana alam. Ya, saya jawab, terima kasih masukannya. Kalau itu belum masuk dalam rencana kerja, kami prioritaskan. Tapi kalau itu sudah masuk, dinas teknik kan paham nih. Oh, besok sudah masuk 2023, langsung kita sampaikan bahwa alhamdulillah tahun 2023 sudah masuk perencanaan. Tapi besok kami tugaskan dinas teknis untuk datang ke lokasi. Sehingga PU, kalau kewenangan PU, besok Mas Adin selaku Kepala Dinas PU sudah menugaskan anak buah survei ke lokasi. Ya, lah pada saat mereka survei ke lokasi, masyarakat yang mengajukan pertanyaan ke kami langsung ataupun yang datang ke Pak Ketua DPR dan semua anggota DPR merasa puas. Oh, berarti pemerintah serius melayani masyarakat. Pemerintah kabupaten serius menindaklanjuti keluhan-keluhan dari masyarakat. Nggak usah menunggu lama, tapi langsung kehadiran. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa negara harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya selaku kepala daerah, selaku pemimpin ingin selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kehadiran saya, kehadiran Pak Wakil, kehadiran pemerintah ini tercermin pada saat masyarakat
membutuhkan pelayanan tadi. Ada outputnya, ada hasil Ya. yang dirasakan oleh masyarakat tentunya. Baik, Pak, terima kasih. Ini terkait jalan, saya langsung menuju ke DPR. Tadi ini sudah disinggung ya dari tadi Pak Adin begitu. Ini bagaimana meningkatkan kemantapan jalan dari yang 57,67% pada tahun 2020 menjadi 59,49% ini pada 2021. Lantas bagaimana untuk 2023 mendatang, Pak? Di akhir 2022 ini sudah di angka 63%. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ini ada akselerasi karena tadi dengan kepemimpinan Pak Bupati tadi dari Bapeda, kami dinas teknis selalu berkolaborasi untuk bagaimana menyusun rencana-rencana strategis, tidak terbatas pada kemampuan daerah, tetapi peluang-peluang yang ada, komunikasi dengan pemerintah pusat, provinsi, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Eko, bahwa hari ini koordinasi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, ini bagi kami menjadi kekuatan yang luar biasa. Hal itu yang kemudian percepatan capaian itu menjadi lebih dari sebelumnya, karena partisipasi masyarakat, kemudian sharing pemerintah desa tidak hanya di jalan, di beberapa kegiatan infrastruktur lain, air minum, sanitasi, ini menunjukkan partisipasi yang luar biasa. Hari ini kami didukung oleh masyarakat di pelebaran jalan, Pak. Jadi kalau di kabupaten lain pelebaran jalan itu ganti rugi, hari ini di Wonosobo punya kekuatan modal sosial pelebaran jalan atas wakaf masyarakat kepada pemerintah. Ada sebagian, ya. Itu yang membuat kami juga merasa semangat dan merasa harus lebih bertanggung jawab. Jadi kami malu kalau masyarakat saja sudah mewakafkan, kami bekerja asal-asalan, tadi dilaporkan di Laporbub atau medsos, saya nggak pernah berhenti, saya selalu buka. Karena tujuannya jangan sampai ada jalan yang rusak, berlubang di medsos, abe kami tangani. Sehingga tadi Pak Bupati selalu ketika ada di Laporbub selalu memerintahkan kami untuk segera hadir di masyarakat, melakukan langkah-langkah cepat, baik itu penanganan darurat maupun pemeliharaan dan peningkatan jalan yang harus segera kami lakukan. Itu yang mantapnya karena tadi semua dilakukan cepat. Insya Allah akselerasinya juga Dan itu tepat sasaran pasti ya Yeah. Pak. Baik, luar biasa Pak Din, thank you banget, terima kasih. Ini saya beralih ke Ketua DPRD Pak Eko. Ini bicara terkait tadi upaya yang dijelaskan terus menerus, bagaimana kemudian upaya menjaga kemitraan eksekutif dan juga legislatif dari DPRD Kabupaten Wonosobo, bagaimana upayanya menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, padahal yang diharapkan masyarakat sendiri tidak seperti itu. Bagaimana Pak? Baik, kebetulan Pak Bupati baru ini diusung oleh partai dan calon tunggal, Mbak Bella. Nah, terus dengan demikian biasanya berembuk itu akan mudah, karena tidak ada lawan-lawan yang notabene seperti kabupaten kota lainnya. Ini calon tunggal kemarin, itu diusung sebagian besar di partai di Wonosobo, yang sebagian besar juga ada 86% lebih duduk di anggota legislatif. Jadi berembuk dan visi misi RPJMD maupun RPJM-nya Pemda Wonosobo kita dukung sepenuhnya. Iya, dikarenakan kita juga lihat kinerja SKPD, kalau OPD sama organisasi perangkat daerah itu juga sudah menurut kami tidak perlu untuk dipetut-petut seperti apa yang digambarkan bahwa di legislatif sama pemerintah itu selalu kita mitra untuk kemajuan masyarakat, untuk menanggulangi apa yang miskin, stunting dan sebagainya, kemudian ekstrim, semuanya itu kita dukung penuh, kita support full untuk pemerintah daerah. Koordinasinya lebih cepat ya Pak, Ya. berarti ya Pak. Luar biasa. Ini saya beralih lagi ke Pak Bupati ini Pak, bagaimana kemudian dengan pembangunan yang sudah dijalankan ini, animo masyarakatnya, berarti Bapak sebentar lagi sudah berapa bulan ini Pak? Ini kan 26 Februari kami dilantik, sekarang sudah 1,5 tahun lebih ya. Pengalaman yang nggak pernah terlupakan apa? Ya karena memang
kita berangkat dari kondisi tadi disampaikan Pak Eko, Mas Adin maupun Mas Jailan, saya selalu melihat masalah itu dengan optimisme. Sepanjang kita mau berbuat sesuatu dengan kesungguhan, pasti Tuhan akan kasih jalan keluar. Jadi Amin. termasuk yang tadi disinggung, gimana dengan anggaran kita yang sangat terbatas, komunikasi dengan DPRD, kita bahas enak kok. Ya, kita selesaikan, kita bahas bersama-sama. Dan DPRD menaruh kepercayaan kepada kami, sehingga kita bersama-sama, kalau ada kesulitan ya kita cari keluar, kita cari solusi bersama-sama. Sehingga nikmat, terlebih nikmat sekali lah kalau saya harus datang ke masyarakat. Kenapa? Saya hampir setiap hari ini kan datang ke desa. Saya bersyukur, Mbak, bersyukur sekali karena hampir saya tidak pernah mendengarkan keluhan masyarakat, ya. Tapi sambutan masyarakat luar biasa. Hampir masyarakat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, Pak. Ya, saya contoh tadi, saya mau hadir di Muludan, di satu desa yang sangat jauh. Belum sampai datang ke sana, sudah ada pedagang kaki lima WA saya. Ya, karena setiap ada event di situ, ada pengajian, ini kan banyak pedagang kaki lima yang musiman datang ke lokasi. Kalau ada di situ event kegiatan seni juga sama. Pak, alhamdulillah jalan sampai desa sudah halus, kami para pedagang lancar. Ini bagian dari motivasi, bagian dari penyemangat, dan bagian dari doa menurut saya kan. Artinya apa? Begitu saya datang, masyarakat menyambut dengan penuh kegembiraan. Jika ya barangkali itulah bagian hal-hal yang saya rasakan, suasana kebatinan saya sudah serasa menyatu dengan suasana kebatinan masyarakat. Saya harus merasakan kondisi yang dihadapi masyarakat. Ya, sehingga begitu ada masyarakat menyampaikan, subhanallah, saya bersyukur dan saya senang. Masyarakat begitu memberikan dukungan penuh kepada kami untuk berbuat lebih baik ke depannya. Ada rasa kepuasan tersendiri tepatnya, Pak? Kepuasan sebagai seorang pemimpin manakala bisa hadir melayani masyarakat. Tapi juga sebaliknya, ya, berat bagi kami manakala kami ada masyarakat mengeluh, kami tidak mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, tapi kepuasannya adalah satu hal tadi, masyarakat tidak mengeluh pun, tapi masyarakat menyampaikan, kami bisa hadir secara langsung, menata, memperbaiki baik sarana prasarana infrastruktur maupun lain sebagainya. Tentu ada kepuasan tersendiri bagi kami. Ya. Kepuasan dan bahagia yang Bapak sampaikan tadi sudah menular juga ke saya nih Pak, secara tidak langsung Pak. Pastinya juga ini hal-hal menarik atau unik lainnya di Kabupaten Wonosobo juga ada. Ini terkenal juga dengan pariwisatanya, benar ya Pak ya? Ya, Wonosobo ini kan sangat terkenal karena orang sebelum saya lahir barangkali Wonosobo udah terkenal dulu kan. Nah, orang mengenal Wonosobo karena punya Dieng. Dulu orang mengenal Wonosobo karena punya pabrik jamur yang cukup besar ya. Jadi apalagi sekarang ya kan, inovasi yang dilakukan oleh Pok Darwis ya, yang dibimbing oleh Dinas Pariwisata cukup luar biasa. Sehingga alhamdulillah kepercayaan para wisatawan yang datang ke Wonosobo luar biasa. Kami sambut dengan riang dan gembira tentunya. Karena kami dipercaya berarti ya kami akan menjaga kepercayaan ini menjadi tuan rumah yang baik, sehingga ke depan ya harapan kita terus kita kembangkan destinasi wisata di Kabupaten Wonosobo. Kita sudah susun 5 Dieng baru, sehingga nanti para wisatawan ini ya tinggalnya di Wonosobo tidak hanya semalam, syukur bisa 2 malam, sehingga mereka bisa merasakan cerita-cerita menarik, cerita tentang kenyamanan, cerita tentang keasrian, cerita tentang keindahan, cerita tentang kesejukan. Datang ke Wonosobo ini nggak putus-putus, Mbak. Harapannya begitu. Sehingga terus kita lakukan inovasi-inovasi, pengembangan-pengembangan, sehingga pada suatu saat nanti kita bisa menjadikan Kabupaten Wonosobo adalah
kota wisata. Luar biasa. Ya. Ini terkait kota wisata nih. Pak Hafiz, saya mau beralih ke Pak Jai nih dari Bapeda sendiri. Perkembangan pesat yang dilakukan oleh Bapeda sendiri terkait pariwisata dan juga kuliner yang ada di Kabupaten Wonosobo ini seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, sampaikan oleh Pak Farid tadi, memang pariwisata kita menjadi salah satu bidang yang menopang untuk pendapatan masyarakat selain pertanian. Jadi, pariwisata kita tumbuh setelah pandemi 2021 dan 2022 ini bisa kita rasakan kunjungan ke Kabupaten Wonosobo dan 5 Dieng baru, 5 destinasi Dieng baru yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati ini, selain Dieng sebagai salah satu tujuan wisata kita mengembangkan Kalianget, Taman Wisata Kalianget. Kita juga mengembangkan Waduk Wadas Lintang, kemudian Gunung Lanang, kemudian koridor Keseneng Candiasan dan juga Telaga Menjer. Kita kembangkan sesuai dengan kemampuan daerah kita di 2023. Kalianget jadi prioritas kita, dan ini sesuai dengan rencana kerja tahun 2024 yang sudah mulai kita susun. Nanti di tahun 2024 kita akan kembangkan Wadas Lintang. Wisata ini yang menjadi salah satu fokus pembangunan kita ini, kita harapkan nanti akan menimbulkan efek domino ke belakang terkait dengan pemasaran hasil pertanian kita, kemudian terkait dengan pemasaran produk-produk UMKM, makanan, kemudian minuman, yang kita memiliki potensi yang luar biasa dan itu spesifik, tidak ada di tempat lain di luar Wonosobo. Misalkan kita punya Karika, ya Karika nggak ada di tempat lain, hanya ada di Wonosobo. Ya, sekarang ini Karika sudah tidak hanya kita jual dalam bentuk sirup Karika, tapi sudah dengan berbagai macam olahannya. Ya, kita punya Purwoceng, ya salah satu tumbuhan yang khas hanya ada di dataran tinggi Dieng. Dia memberikan satu manfaat untuk penghangat, meningkatkan stamina, dan itu menjadi salah satu andalan. Termasuk juga kuliner kita juga banyak sekali yang khas, ada mie ongklok dan lain-lain. Termasuk juga di peternakan, kita memiliki potensi domba khas, domba Wonosobo. Domba ini tidak hanya kita kembangkan untuk diambil dagingnya saja, tapi dari bulunya ini juga sudah kita dorong melalui inovasi-inovasi yang kita lakukan, sehingga ini juga bisa memberikan nilai tambah, pendapatan juga. Nanti di belakang dari pariwisata ini nanti juga di perindustrian dan lain sebagainya akan mengikuti. Sehingga sampaikan oleh Pak Bupati tadi, paradigma kita untuk mengatasi kemiskinan yang jadi panglima di depannya bukan lagi bantuan sosial, tapi yang menjadi panglima di depan adalah pariwisataan, pertanian, perdagangan, UMKM, perindustrian, dan lain sebagainya. Warga kita yang memiliki keterbatasan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, yang non makanan ataupun yang makanan, itu nanti baru yang dibantu oleh pemerintah kabupaten. Gitu, berarti lebih ke pemberdayaan, ya benar. Nih, Mbak Bella udah pernah ke Dieng? Itu dia Pak. Abis ini kayaknya besok saya Oh, akan ke harus. Dieng, Ya. Mendengar tadi banyak sekali cerita menarik pariwisatanya, sampai saya nih panggil Iya. banget, ini ngapalinnya gimana ini? Kalau ke Wonosobo, kalau belum ke Sikunir, belum serasa ke Wonosobo. Bahkan Sikunir ini kan konon apa Pak Eko? Terbagus di dunia. Iya, Sunrise-nya. sunrise-nya. Salah satu di dunia. Betul. Iya, bahkan kemarin Desa Sembungan itu masuk juara nasional Desa Wisata Rintisan. Juara nasional. Ya. Itu yang dikelola oleh teman-teman Pok Darwis. Nah, ini tadi sampaikan teman-teman, pemberdayaan. Ini masyarakat yang luar biasa. Setelah
kita berikan ruang, ya ternyata mereka pada lari kencang. Luar biasa. Ikut bangga juga nih Pak ya. Besok nih Pak saya akan jalan-jalan keliling harus bersama dengan tim Tribun Jateng dan lain Baik. sebagainya. Luar biasa nih, berarti harapan untuk masyarakat juga ada para wisatawan di luar sana masuk dalam sini, apalagi mancanegara juga banyak ya Pak. Oh iya, di alhamdulillah. Wonosobo sendiri. Iya. Ya, Pak. Oke. Baik. Iya. Bicara terkait harapan, saya balik lagi nih ke Pak Ajay ini ya Pak. Ini kayak nampaknya semakin menarik perbincangannya, mungkin bisa berhari-hari ya kita bahas ini ya Pak terkait kemajuannya, karena semakin pesat sekali kemajuan yang ada di Kabupaten Wonosobo Pak. Terakhir Pak, harapan dari Bapeda sendiri nih Pak Jai untuk pariwisata, kemudian SDM, SDA mungkin untuk kemajuan dari Kabupaten Wonosobo sendiri seperti apa? Silahkan Pak, harapan. Kita mendorong, berharap apa yang sudah berkembang di 2 tahun terakhir ini terus berlanjut, utamanya terkait dengan inovasi daerah yang itu berkorelasi dengan visinya Pak Bupati Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Pemerintah kabupaten melalui Bapeda kita mendorong warga masyarakat kita untuk terus berinovasi. Misalkan kita melalui lomba Krenova, kreasi inovasi masyarakat, yang kemarin baru saja kita laksanakan. Dari hasil lomba Krenova ini tidak berhenti sampai dengan munculnya juara, tapi kita fasilitasi bagaimana hasil lomba ini, produk-produk yang dikembangkan berdasarkan riset, berdasarkan penelitian ini bisa menembus pasar, komersialisasi hasil dari inovasi. Kita laksanakan workshop untuk mereka, untuk seperti inkubator sederhana untuk mengembangkan mereka, agar produk-produk ini bisa menembus pasar, bisa dikomersialisasikan. Kita juga membantu masyarakat bagaimana hasil inovasi ini diakui dan menjadi kekayaan intelektual mereka. Pemerintah kabupaten memfasilitasi mereka untuk pengurusan hak kekayaan intelektual, sehingga kreasi-kreasi, inovasi-inovasi yang kita harapkan dari masyarakat ini difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, dan harapannya nanti adalah ini bisa meningkatkan kemakmuran, meningkatkan kesejahteraan. Hasil akhirnya selalu adalah kesejahteraan masyarakat. Ada hal baru, ada inovasi yang terus dikembangkan, dan itu nanti arahnya adalah bagaimana daya saing kita, daya saing daerah kita akan terus meningkat. Luar biasa Pak. Terima kasih. Namun sebelum 3 kata terakhir dari Pak Ajay ini, saya mau mendengar dulu harapan dan pesan dari, saya mulai DPUPR nih, Bapak terakhir ya Pak. Oke. Gongnya nih Pak. Baik. Dari DPUPR sendiri, harapan dan pesannya bagaimana untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo? Silakan Pak. Ya, harapan tentunya apa yang sudah dicapai bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat hari ini, kolaborasi yang ada di organisasi pemerintah daerah. Kalau tadi Pak Jai menjelaskan bagaimana pariwisata, pertanian menjadi sektor prioritas, maka tugas kami kolaborasinya adalah penyediaan infrastruktur kepada titik-titik sentra pertanian, titik aktivitas atau destinasi wisata, sehingga kolaborasi di pemerintah kabupaten ini semakin ke depan harapannya semakin baik. Tentunya tujuannya semata-mata untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan menyelesaikan masalah kemiskinan. Sekali lagi harapannya kolaborasinya semakin lama semakin baik. Amin. Kolaborasinya semakin lama semakin baik yang diharapkannya. Semangat terus Pak untuk DPUPR dan juga Semangat. Bapeda. 3 katanya ditahan dulu ya Pak, Siap. dipersiapkan dulu karena saya mau mendengar harapan dan pesan dari Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo nih Pak Eko. Silahkan Pak, bisa disampaikan harapannya untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo seperti apa dalam kemajuan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo. Silahkan Pak. Tentunya dalam masalah di medsos ada krisis, dengan perencanaan dan implementasinya pemerintah, kami tetap optimis. Itu aja, walaupun tidak memungkiri ada kelemahan sih pasti, tetapi kita support bareng-bareng untuk menutup kelemahan-kelemahan, memang kebutuhan masyarakat yang urgent kita penuhi, itu aja. Luar biasa Pak. Ditahan dulu 3 kata terakhirnya Pak, dipersiapkan karena saya mau mendengar harapan dan pesan ini dari Bapak Bupati Kabupaten Wonosobo. Silakan Pak Afif.
untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo? Iya, Bagaimana? karena saya itu kan bupati, wakil bupati lahir di era COVID ya. Di saat masyarakat mengalami sebuah tekanan-tekanan persoalan yang begitu berat. Oleh sebab itu saya selalu membangun komunikasi yang apik, yang baik, yang cepat dengan masyarakat, dengan keramahan tentunya, dengan keramahan. Harapannya apa? Kita bangun Wonosobo dengan optimisme. Di sana ada sebuah harapan, ada sebuah tujuan yang akan kita capai. Mari kita rengkuh bersama-sama, mari kita sengkuyung bersama-sama, mari kita bangun bersama-sama. Jadi saya selalu mengajak masyarakat, ayo kita pandang masa depan dengan kacamata kita yang terang benderang, dengan pikiran yang jernih, dengan optimisme. Jadi Wonosobo optimis, jangan melihat ke belakang, ke depan saja, ayo ke depan. Kalau melihat ke belakang nanti terlalu banyak, terlalu jauh. Jadi lihatlah ke depan, ada sebuah harapan. Kami tunjukkan dengan kinerja yang baik, teman-teman OPD yang hari ini insya Allah tadi singgung oleh Pak Eko, kita akan lakukan percepatan-percepatan tanpa harus bupati kesini dan lain sebagainya, tidak. Tapi saya selaku yang dituakan di depan, saya akan selalu hadir menemani kawan-kawan, ya, menemani kawan-kawan, selalu hadir menemani kawan-kawan OPD bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Wonosobo. Jadi masyarakat Wonosobo tetap semangat dan optimis. Baik Pak, ditahan dulu ya Pak, 3 kata terakhir. Ya. Saya mau ke Mbak Beta dulu Pak Jai, 3 kata terakhir untuk Kabupaten Wonosobo, silakan. Ya. 3 kata terakhir saya untuk Kabupaten Wonosobo, optimis, semangat, dan kerja keras. Optimis, semangat, dan kerja keras. Semangat selalu untuk Bapeda Siap. Kabupaten Wonosobo. Baik, kemudian DPUPR Kabupaten Wonosobo, silakan Pak, 3 kata. 3 katanya, tata, bangun, jaga, tambah 1, sesarengan. Oh plus ya Pak, nombok ya Pak. Tata, bangun, jaga, sesarengan. Pastinya sesuai dengan fungsi dari DPUPR sendiri ya Ya. Pak, untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo. Semangat selalu DPUPR Semangat. di Kabupaten Wonosobo. Kemudian Pak Eko nih, dari tadi senyum-senyum ini nampaknya sudah mempersiapkan 3 katanya ya Pak. Sama. Global krisis Wonosobo tetap optimis. Baik, global krisis Wonosobo tetap optimis. Ini Ya. seperti pantun ya, belakangnya is optimis begitu ya Pak, luar biasa. Terima kasih, semangat selalu untuk DPRD di Kabupaten Wonosobo ya Pak Eko ya. Iya benar Pak, nggak ada respon Pak. Gimana? Semangat selalu Pak untuk DPRD Kabupaten Wonosobo. Semangat nggak Pak? Ya, Semangat ya. pasti. Saya menunggu semangatnya kok nggak semangat. Semangat ya Pak, mungkin Bapak Ya. memang santai-santai tapi saya ini semangat loh Mbak Bella ya. Ini semuanya seperti ini udah tua. Jadi semangat nggak melulu yang harus semangat. Ya. Gini aja udah semangat ya. Luar biasa Pak, cerminan yang luar biasa. Nah ini nih terakhir Pak, 3 kata untuk Kabupaten Wonosobo dari Bupati Kabupaten Wonosobo. Silakan. Aman, sehat, maer. Baik. Maer itu bagus. Maer itu bagus, apik. Oh bahasa dari Wonosobo. Wonosobo, Luar Wonosobo, biasa. Maer. Jadi hal baru juga nih Ya. yang saya dengar nih. Terakhir Pak, kita mau bareng-bareng gaungkan sesarengan bangun Wonosobo Oke. optimis. Oke siap ya? Oke. Sesarengan bangun Wonosobo optimis. Ini plus 1 nih. Siap ya Pak? 1, 2, 3. Sesarengan bangun Wonosobo optimis. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi waktunya. Pak Jai dari Bapeda, kemudian Pak Eko dari DPRD Kabupaten Wonosobo, Pak Adin dari DPUPR Kabupaten Wonosobo, dan last but not least Bapak Bupati Terima Kabupaten kasih Wonosobo, Mbak Pak Bella, Afif. Terima kasih untuk Tribuners, terima waktunya. kasih banyak. Luar biasa, sehat selalu Bapak-Bapak semua di setiap Amin, amin. bidangnya dan programnya semakin lancar. Wonosobo optimis. Luar biasa. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Ya, dan demikian Tribuners untuk Tribun Forum hari ini. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Nika Bella, mewakili setiapku yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.